101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda malam hari ini ya Smart Listeners? Berjumpa kembali kita di spesial program untuk hari ini seperti biasa di setiap Rabu malam ya, kita bersama di Smart Community. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua orang anak muda ya sudah hadir di studio. Tentunya dapat Anda lihat ya Smart Listener. Dua anak muda ini merupakan mereka ini tergabung dalam komunitas Kejar Mimpi Makassar ya, dan tentunya mereka ini mempunyai visi misi yang sama bagaimana mewujudkan mimpi mereka. Dan langsung saja kita berkenalan dengan tamu spesial kita malam hari ini. Di sini kita sudah bersama dengan Din Fahrul Razi ya. Din Fahrul Razi ini merupakan PR dari komunitas Kejar Mimpi Makassar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, gimana perjalanannya tadi? Lumayan melelahkan karena macet. Iya, tapi alhamdulillah ya bisa sampai. Bisa nyampe di sini. Iya, baik. Dan juga di sini kita sudah bersama dengan Haikal Dilfansyah. Ini sama ya, PR dari komunitas Kejar Mimpi Makassar juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Ya oke, semangat dong ya untuk memberikan informasi untuk malam hari ini. Dan Smart Listener, kami informasikan kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Tentu Anda penasaran ya, kalau sekarang ini kita bersama dengan komunitas Kejar Mimpi Makassar. Nah tentu untuk Anda yang mungkin pernah dengar ya, tapi belum tahu banyak ya, dan malam ini kita akan mengetahuinya lebih lengkap lagi. Langsung saja saya bersama dengan Din ya. Saya ke Din dulu. Oke. Nah, ini kita bersama ya dengan komunitas Kejar Mimpi Makassar. Tentu mau tahu dulu dong untuk Kejar Mimpi Makassar. Ini gimana sih awalnya terbentuk? Oh iya, terima kasih Kak. Din, Haikal ya? Iya, Din. Din dan Haikal. Oke. Jadi Kejar Mimpi Makassar itu merupakan salah satu komunitas yang dibentuk oleh CIMB Niaga, salah satu bank swasta di Indonesia, pada tahun 2017. Kejar Mimpi ini merupakan salah satu perpanjangan dari konsep Forward yang diusung oleh CIMB Niaga. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang diisi oleh anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia dan tersebar di beberapa kota. Kalau Kejar Mimpi Makassar itu sendiri dibentuk pada tahun 2019, itu setelah Hari Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus. Oh, sehari ya? Sehari setelah kemerdekaan. Jadi awalnya Kejar Mimpi Makassar itu dibentuk dari volunteering, kegiatan volunteering yang diadakan oleh Kejar Mimpi Pusat. Volunteeringnya itu dalam kegiatan Kejar Mimpi Goes to School dan Kejar Mimpi Concert. Nah, di situ semua volunteer-volunteernya berkumpul dan membentuk Kejar Mimpi Makassar. Oke. Tadi yang awalnya itu memang sudah ada terbentuk ya di beberapa kota besar di Indonesia ini ya. Iya. Itu awalnya di mana? Awalnya di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke. Kemudian ya, kalau kita melihat ya dari teman-teman ya yang ada di Kejar Mimpi Makassar ini, itu mempunyai visi misi yang sama ya untuk mewujudkan bagaimana mimpi mereka. Yang sebenarnya ini bagaimana sih untuk bisa kalau mereka yang pertama bergabung gitu kan, itu bagaimana untuk menyamakan visi misi di awal begitu? Oh ya, jadi kalau visi misi, kalau di Kejar Mimpi Makassar itu, Kejar Mimpi secara keseluruhan, itu bisa dibilang ada semacam guidebook, guide-nya ya. Guidebook ya, atau buku panduan ya, untuk komunitas. Jadi di guidebook itu ada visi yang sudah ditulis di situ, yang tujuannya itu untuk membangun kreativitas anak-anak muda yang ada di Makassar dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan dirinya. Kalau fokus dari Kejar Mimpi itu sendiri ada 4, kalau kita istilahnya ada 4 pilar. Yang pertama itu pilar pendidikan, kemudian pembangunan ekonomi sosial, yang ketiga filantropi, dan yang terakhir itu lingkungan. Oke, jadi ada 4 fokusnya ya. Ya itu ya dari Din. Mungkin mau ditambahin lagi oleh Haikal, silakan. Jadi ada 4 fokus utama ya dari Kejar Mimpi ini. Bisa disebutkan. Oke.
Jadi Kak, itu 4 pilarnya kami itu Iya. merupakan landasan dari program-program yang kami jalankan. Dan untuk periode ini kita fokusnya itu ke pilar pendidikan, di mana yang sebelumnya itu kita melakukan program yaitu workshop public speaking. Oke. Baru saja minggu lalu Kak, Mhm. pada hari Minggu yang dilaksanakan itu di Gramedia. Jadi Mhm. kita itu mengajarkan teman-teman Mhm. jadi pesertanya itu dari berbagai rentang usia, dari kayak SMA Mhm. hingga ada yang sudah kerja yang daftar di workshopnya kami. Jadi kami mengundang pembicara narasumber dan selama itu ada 2 sesi dari pagi hingga sore seperti itu. Dan itu buat program kali ini tuh fokusnya di pendidikan, Mbak. Gitu sih. Jadi semua yang kami lakukan itu berlandaskan dari 4 pilar tersebut. Jadi ada pendidikan, kemudian yang kedua tadi Filantropi, filantropi, lingkungan, dan pembangunan ekonomi sosial. Oke, itu menjadi fokus ya. Nah, kalau di Makassar sendiri ini sudah berapa lama dibentuk? Dari 2019. Dari 2019 ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja sih yang memang sudah dilakukan oleh komunitas ini dari 2019 sampai 2023 ini? Oh ya, kalau hal-hal yang dilakukan itu setiap tahunnya kan pasti ada program. Nah, program ini berfokus ke setiap pilar itu. Nah, kalau di tahun 2019 dia fokusnya di pembangunan ekonomi sosial. Kemudian di tahun 2020 fokusnya itu di bagian pendidikan. 2021 ada 2, pendidikan sama pembangunan ekonomi sosial. Kenapa 2 itu? Karena tahun lalu kan pandemi. Jadi di tahun setelahnya itu 2021 bagaimana caranya supaya UMKM ataupun orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah itu bisa mendapatkan dirinya lagi, begitu. Ya. Mendapatkan dirinya lagi gimana? Mendapatkan pengetahuannya tentang bisnis ataupun mendapatkan pengetahuannya tentang pelajaran-pelajaran yang tidak dapatkan di sekolah sebelumnya. Karena kan pasti beda kalau hal-hal yang diajarkan di sekolah dan di secara daring itu pasti beda. Kalau di tahun 2022 kemarin fokusnya kita itu ke pembangunan ekonomi sosial. Ya, itu. Dari Haikal mungkin mau nambahin juga nih. Betul Mbak. Jadi program-program itu dari perolehan dari masa pandemi hingga pada tahun 2021 itu untuk kayak mempercepat pemulihan kita dari masa perolehan sebelumnya kita online, full online. Dan kemudian dibentuklah ini program supaya lebih cepat pulih keadaan pendidikan kita dan juga perekonomian seperti itu dalam pengajaran UMKM, pembimbingan semacam itu sih Mbak. Oke, jadi memang dari 2019 ya sampai sekarang ini banyak hal-hal yang sudah dilakukan ya dari teman-teman dari Kejar Mimpi Makassar. Baik, kita kembali lagi nih ya untuk tema kita untuk hari ini adalah All About Kejar Mimpi Makassar. Nah, saya mau nanya dulu nih dari Din kemudian Haikal ya. Ini gabungnya di komunitas ini udah lama kah? Saya dari tahun lalu, Kak. Dari tahun lalu ya. Nah, kita bisa cerita sedikit dulu dong. Dari tahun lalu ya, apa sih yang memotivasi mau gabung dengan komunitas yang satu ini dan apa aja sih yang sudah didapatkan? Dia. Oke, jadi awalnya itu saya termotivasi karena ada juga teman yang gabung di sini. Terus dia share lah ini info open recruitment. Nah, terus saya daftar dan alhamdulillah lolos. Gak nyangka juga bisa lolos. Terus habis itu juga ada tesnya juga. Wawancara dan sebagainya. Terus habis itu kita gabunglah di Kejar Mimpi dan ngadain program dan pas ngadain program itu tentu ada kegiatan-kegiatan lain juga seperti rapat, perencanaan dan sebagainya. Dan kalau di Kejar Mimpi itu ada juga kegiatan-kegiatan internal dan bukan hanya eksternal saja. Kegiatan internalnya itu seperti family gathering atau capacity building atau peningkatan kapasitas member. Dan salah satu pencapaian yang paling besar menurut saya itu kemarin di tahun lalu di program Growing Project. Nah, Growing Project ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Kejar Mimpi Pusat sebagai program terbaik di tahun 2022. Selamat ya. Berhasil nih programnya ya. Oke. Kemudian apa lagi nih yang memotivasi dari Din untuk bisa gabung di komunitas yang satu ini? Kalau motivasi dari diri sendiri itu ya mau ngembangin diri
terus cari pengalaman dan teman. Ada banyak yang bisa dapatkan ya dari komunitas Kejar Mimpi ini. Oke, itu dari Dean ya. Kemudian untuk Haikal sendiri nih, apa aja ya sih yang sudah didapatkan dengan komunitas ini dan apa sih yang memotivasi untuk gabung juga nih? Terima kasih Mbak. Jadi pertama sebenarnya tuh aku baru join juga pada tahun ini tuh pada bulan 3. Jadi masih volunteer, masih baru. Nah, untuk motivasi saya untuk ikut ini awalnya tuh saya lihat di sosial media. Dan sosial medianya tuh saya baru pertama lihat komunitas itu yang kayak diinisiasi oleh sebuah perusahaan seperti itu ya, yang dimana di sini waktu itu adalah CIMB Niaga. Dan juga setelah saya lihat dan melakukan riset itu, seluruh program-programnya cukup menarik Mbak. Seperti yang kemarin yang agak baru saya temukan itu kayak program yang bidangnya itu kayak bagaimana ya, sosial tapi disabilitas. Nah, kebanyakan kan bidang pendidikan dan ini hal baru menurut saya. Dan juga menurut saya mengapa saya mengikuti komunitas ini. Itu salah satu alasannya, dan juga saya lihat etos kerjanya di sini sangat-sangat baik, Mbak. Apa-apa saja yang saya dapatkan di sini. Profesionalisme yang ada di antara member-member itu terplot dengan sangat-sangat baik. Seperti itu sih, Mbak. Jadi saya merasa saya juga menemukan hal baru, kayak misalnya melakukan ini siaran seperti itu. Jadi talent untuk konten-konten yang ada di sosial media dan lain-lain. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa didapatkan ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya ngobrolnya. Sebentar, kita akan break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, masih ada Dean di sini dan juga ada Haikal, teman-teman dari komunitas Kejar Mimpi Makassar. Kita masih lanjut lagi sebentar dan kita break untuk sesaat. Ya, kita masih bersama di Smart Community dan masih menghadirkan komunitas Kejar Mimpi Makassar ya. Kita masih bersama dengan Haikal dan juga ada Dean ya di sini. Sekali lagi untuk Anda juga nih yang mau bertanya mungkin ya terkait komunitas yang satu ini, silakan ya, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga bisa ya live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita kembali lagi ya. Nah, tadi kan sudah diinformasikan ya oleh Dean ya dan juga Haikal bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh Kejar Mimpi Makassar ini memang itu sangat aktif gitu ya. Awal terbentuk dari di Makassar itu dari tahun 2019 ya sampai tahun 2023 ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Smart Listeners. Dan untuk fokus ya dari Kejar Mimpi ini itu tadi sudah diinformasikan juga ada pendidikan ya, kemudian ada filantropi ya kalau nggak salah, kemudian ada lingkungan juga ya, dan kita ini akan tahu ya apa aja sih untuk hal-hal yang sudah dilakukan di fokus ataupun 4 fokus ini dari Kejar Mimpi Makassar. Nah, saya mau ke Haikal dulu nih. Haikal, tadi kan seperti informasikan ya itu ada pendidikan ya. Jadi ada, kalau di pendidikan ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh komunitas Kejar Mimpi ini? Untuk pilar pendidikan, kita tuh melakukan yang baru-baru saja sudah dilakukan itu workshop public speaking. Dan sebelumnya tuh kita mengajar ke pelosok di pesisir-pesisir. Jadi kita melakukan kegiatan ajar mengajar di pesisir seperti itu, Mbak. Oh gitu ya. Jadi sudah ngajar di daerah pesisir ya. Kalau bisa tahu di daerah mana aja itu? Kalau daerahnya itu Kak yang mengajar di pesisir di Pulau Kapuposang. Kapuposang, iya. Di kepulauan ya? Di kepulauan. Itu kegiatannya seperti apa sih? Kegiatannya itu sekitar 3 hari. Jadi kita ngajar di anak-anak yang ada di sana. Dan metodenya itu kita belajar di alam. Jadi kita belajar sambil menikmati angin-angin di pantai dan menikmati ombak dan sebagainya. Jadi supaya pengajar dan juga yang diajar itu bisa sama-sama enjoy. Jadi memang fokusnya untuk anak-anak yang putus sekolah atau gimana nih ya, di kepulauan sekolah? Mau ditambahin lagi dari Haikal? Seperti itu sih, Mbak. Kalau pendidikan lagi Kak itu kan kalau di Kejar Mimpi itu rutin ngadain semacam workshop. Nah, workshopnya itu berbeda-beda temanya setiap tahun. Kan tahun ini workshopnya itu bertema public speaking. Kalau tahun lalu itu temanya dia business branding. Iya, business branding. Ini berat-berat nih. Berat-berat nih untuk pembahasannya ya. Oke.
Ya, jadi untuk tahun ini pembahasannya terkait public speaking ya. Oke. Nah, itu ya untuk pendidikan. Jadi untuk hal yang dilakukan untuk di dunia pendidikan ini itu sudah melakukan workshop ya yang baru-baru ini, kemudian mengajar ya teman-teman ya atau adik-adik kita yang ada di kepulauan yang ada di Pulau Kapoposang. Oke, itu dari dunia pendidikan yang memang sudah dilakukan untuk sama ini ya. Kemudian untuk fokus yang kedua itu apa? Fokus yang kedua itu pembangunan ekonomi sosial. Pembangunan ekonomi sosial. Nah, itu menjadi fokus yang kedua ya. Yang kedua. Ya, bisa apa? Seperti apa untuk rangkaian kegiatan? Kalau pembangunan ekonomi sosial itu Kak semacam meningkatkan gairah bisnis bagi entah anak muda atau yang sudah jadi pengusaha atau masyarakat umum sekalipun. Jadi kita istilahnya mendorong mereka untuk bisa mandiri dalam hal ekonomi. Dan bentuk programnya itu bisa dibilang seperti yang kemarin itu coaching growing project. Nah, growing project ini semacam inkubasi materi. Jadi ada 11 orang yang dipilih, terus ini yang 11 orang dibuat semacam kelas. Kelas ini semacam peningkatan pemberian materi dan juga keterampilan dalam membangun bisnis. Itu 11 orang yang terpilih itu apakah mereka sudah mempunyai bisnis yang sudah berjalan atau memang baru memulai atau bagaimana nih? Ada yang sudah memulai dan ada yang sementara merintis. Oke. Kemudian untuk ada 11 orang yang terpilih ya sudah berjalan dan baru mulai merintis. Itu hal-hal apa saja yang mereka dapatkan ataupun itu memang dipilih langsung atau gimana? Ada persyaratan khususnya? Ada seleksinya? Ada seleksinya. Jadi diseleksi yang betul-betul niat lah istilahnya. Niat ya. Iya. Yang betul-betul punya berkeinginan gambaran untuk tekad yang kuat ya untuk maju ya. Iya Kak. Punya gambaran yang jelas bagaimana bisnisnya nanti ini bisa berkembang ke depannya. Kan ada semacam paper yang disuruh buat. Jadi penilaiannya kita itu dari papernya mereka. Mereka terpilih lah istilahnya 11 orang ya. Yang 11 orang. Oke. Jadi kegiatan setelah terpilih apa saja yang mereka dapatkan begitu untuk pendampingannya? Kemarin Kak itu 3 hari. 3 hari. Jadi setiap hari itu beda-beda kegiatannya. Hari pertama dan kedua itu full materi. Terus yang ketiga itu lebih ke praktek. Lebih ke praktek. Jadi bukan hanya teori saja ya. Bukan hanya teori saja. Oke. Jadi itu ya untuk pengembangan ekonomi sosial. Jadi istilahnya nih bagaimana mereka mendapatkan materi kemudian mereka langsung praktek gitu kan. Ada tidak sih dari mereka juga itu ada mentor yang ada juga ikut bergabung? Iya Kak. Jadi pematerinya itu dipilih dari luar yang memang expert di bidang ekonomi. Entahkah pelaku bisnis atau dosen dan orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang bisnis. Oke. Jadi itu ya yang mereka dapatkan ya setelah terpilih. Tadi growing project. Growing project. Ini menjadi hal yang mereka fokuskan ataupun kejar mimpi fokuskan untuk poin yang kedua ya. Jadi untuk pengembangan ekonomi sosial ya. Nah itu ya smart listener. Jadi untuk bergabung dengan komunitas yang satu ini banyak sekali pembelajaran, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ya. Kemudian hal lainnya nih selain tadi ya ada pendidikan, kemudian ada juga pengembangan ekonomi, apalagi nih? Yang ketiga itu filantropi Kak. Filantropi. Mungkin dari Haikal mau menjelaskan untuk filantropi? Untuk kegiatan program kami yang filantropi itu Kak, kami mengadakan kegiatan sosial seperti itu. Dan juga kayak misalnya kami melakukan kegiatan sosial yang ada di disabilitas yang di Makassar, Himpunan Disabilitas di Makassar, HWD. Dan juga melakukan kayak kemarin itu bulan puasa. Jadi kita melakukan kegiatan sosial kayak buka puasa bersama dan juga berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang ada di sana. Seperti itu sih Mbak, buat kegiatan filantropi. Oke, dari Din mau ditambahin? Filantropi juga salah satunya kemarin Kak, di bulan puasa ada kegiatan Kejar Mimpi Goes to Orphanage. Ya, itu gimana tuh? Kejar Mimpi ke panti asuhan. Jadi panti asuhannya itu ada di daerah Antang.
Jadi di situ kita ngadain semacam ceramah bersama, terus apa lagi, sholat bersama dan buka puasa bersama. Dan di akhirnya itu kita kasih beberapa merchandise ke anak-anak. Kita kasih hadiah. Kalau yang masih sekolah kita kasih buku, alat-alat tulis dan sebagainya. Kalau yang sudah agak besar kita kasih semacam bingkisan-bingkisan. Jadi itu banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan untuk bidang sosial ya. Oke, kemudian yang terakhir nih terkait lingkungan ya. Nah, gimana nih? Apa yang sudah dilakukan dari teman-teman Kejar Mimpi Makassar? Lingkungan kemarin kita di bulan 8 tahun lalu ada kegiatan kerjasama sama Balai Kehutanan yang ada di Goa. Kita itu ngadain penanaman 1.000 bibit pohon di daerah, kalau tidak salah itu di daerah Bisoloro. Ya di situ. Di daerah Bisoloro. Di mana tuh? Di Goa. Di Goa ya. Ya. Jadi kita kerjasama sama pihak di sana. Terus kita semua member dan volunteer sama-sama ke sana, terus menanam 1.000 bibit itu. Nah, bibitnya ini didapat dari warga. Ya. Nah, selain dari teman-teman dari komunitas yang turun langsung ya untuk menanam ya, itu bagaimana dengan ikut juga nih orang-orang ataupun warga di sana juga diikut sertakan untuk bisa bergabung juga. Itu bagaimana untuk sosialisasinya yang dilakukan? Kalau sosialisasinya kita dari rumah ke rumah, Kak. Jadi kita ajak secara persuasif kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, bilang ayo kita sama-sama menanam pohon, terus kita sama-sama tanam di hutan pinus Bisoloro. Itu berapa hari kegiatannya? 1 hari. 1 hari ya, 1 hari full ya. 1 hari full. Oke, itu dari lingkungan ya yang sudah dilakukan ya. Ini memang ini tahun atau baru-baru ini dilakukan atau untuk 2019 apa saja yang sudah dilakukan untuk di lingkungan ini? Di lingkungan kemarin juga sebelumnya ya, untuk kegiatan sebelumnya untuk di bidang lingkungan ini. Ada penanaman mangrove juga. Ya. Di daerah pantai. Oke. Jadi tuh banyak hal yang sudah dilakukan. Kemudian dari Haikal mau ditambahin juga? Dan juga selain itu Kak, dalam berkegiatan kita juga tuh memperhatikan sampah-sampah yang digunakan. Kita mencoba untuk mengurangi hal tersebut dengan penggunaan kita dihimbau untuk volunteer dan member dan bahkan peserta juga untuk membawa tumbler seperti itu, sehingga sampah yang sekali pakai itu dapat dikurangi. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi sosialisasi dan juga edukasi ya untuk bagaimana cinta lingkungan yang dilakukan. Baik, nah ada banyak hal yang kita dapatkan ya dengan bergabung di Kejar Mimpi Makassar. Nah, tentu smart listener juga yang mungkin ingin bergabung ya dari teman-teman juga, ayo buruan. Caranya seperti apa sih? Bisa diinformasikan dong. Iya. Kalau cara untuk gabungnya, setiap tahun kita adakan open recruitment. Open recruitment ya setiap tahun. Nah, persyaratannya seperti apa tuh Kakak? Persyaratannya ya nggak sulit amat kok Kak. Yang penting umurnya itu dari 18 sampai 25, mempunyai jiwa kepemudaan dan sebagainya, diberani dan sebagainya. Itu aja Kak. Kalau persyaratan secara umum. Berarti kalau semuanya usianya 18 sampai 25 itu dari SMA kelas 3 udah bisa gabung gitu ya? Bisa Kak, bisa banget. Mau ditambahin, Haikal? Cuman kebanyakan kalau di kita itu mahasiswa. Tapi kalau semuanya dari 2019 itu ada nggak sih SMA juga bisa gabung gitu, anak-anak SMA? Ada? Pernah ya? Belum pernah sih Kak. Belum pernah. Kebanyakan mahasiswa dan juga ada yang kelas pekerja juga. Kelas pekerja juga. Oke, itu persyaratannya. Ya. Ada persyaratan yang lain? Persyaratan yang lain mungkin lebih ke bidang-bidangnya sih Kak yang dipilih. Yang semisal bidang graphic design, berarti harus paham soal desain. Bidang HR harus paham soal manajemen sumber daya manusia. Oh, jadi ada bidang-bidangnya. Ada bidang-bidangnya ya. Oke. Kita istilahnya departemen. Saya penasaran ini kalau dari Din sama Haikal ini
bidangnya apa pada saat open recruitment, pada saat proses ini untuk pendaftarannya? Ya. Kalau aku Mbak itu public relation. Ya, berartinya unggulnya di situ gitu ya. Kenapa sih suka dengan public relation dari Haikal? Kalau dari aku Mbak itu sebenarnya mau challenge diri sendiri, karena sebelumnya itu kalau di kegiatan-kegiatan sebelumnya atau organisasi dan komunitas sebelumnya itu saya masuknya tuh desain grafis, media informasi. Nah, saya ingin mencoba hal baru. Nah, kemudian daftarlah saya di Kejar Mimpi Makassar dan mengapply di bagian departemen public relation. Dan juga saya juga menemukan sepanjang kegiatan saya dalam berkomunitas dan berorganisasi itu saya cenderung agak lebih suka untuk berhubungan atau misalnya berkomunikasi dengan orang baru seperti itu, menjalin kerjasama dan lain-lain seperti itu sih, Mbak. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Kejar Mimpi Makassar. Akhirnya bisa gitu ya, Ya, memilih betul, untuk Mbak. departemen itu ya. Kalau Din, ya. Kalau saya di public relation Kak sama. Cuman tahun lalu itu saya di program. Ada yang namanya departemen program. Jadi departemen program itu departemen yang buat program dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai tahap evaluasinya. Kenapa suka di bidang itu? Karena saya mau buat semacam inovasi lah yang bisa dibikin. Ya. Oh ya, itu akhirnya bisa gitu ya. Oke. Dan ya, sebagai listener kita masih ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini, dan seperti yang saya informasikan juga untuk Anda juga nih yang penasaran ya, mau tahu gimana sih, apa aja sih kegiatan dari komunitas Kejar Mimpi Makassar. Nah, itu langsung aja sih. Itu ada sosial medianya juga ya. Bisa disebutkan dong. Kejar Mimpi Makassar, Kejar Mimpi _Makassar. Oke, itu ya. Jadi kalau semuanya segala kegiatan terkait komunitas Kejar Mimpi Makassar itu langsung aja ya ngelihat di sosial medianya. Baik, kita ada beberapa yang masuk nih ya di live chat kita. Kita langsung aja. Wah, ini ada Kak Haikal dan Kak Din katanya ya. Kemudian ada juga nih, siapa tokoh atau inspirasi lain yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan kalian mengejar mimpi? Oke. Untuk ya Haikal dulu deh. Iya. Kalau saya sosok inspiratif ya, Mbak, dalam meraih mimpi. Kalau dari saya itu Kak, saya itu Bapak B.J. Habibie, Presiden Indonesia. Alasannya tuh kenapa? Karena Bapak itu merupakan saya sukanya teknologi juga, Mbak, by the way. Dan juga jurusan saya itu teknik elektro. Jadi suatu saat juga saya pernah bermimpi sejak kecil itu pengen kayak misalnya belajar ke luar negeri, mengikuti jejak beliau seperti itu. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga bisa terwujud ya. Oke. Kemudian untuk Haikal sendiri, Din ya, ya. Kalau sosok inspiratif sebenarnya banyak sih Kak. Kalau yang paling dominan itu Bung Karno. Karena dari segi semangat, keberanian dan sebagainya itu bisa dikatakan besar sekali. Dari segi pemikiran dan sebagainya, ya saya terinspirasi dari situ. Panutan ya, panutan dari Din dan juga Haikal. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan ya. Selama teman-teman bergabung di komunitas ini, apa hal yang paling berharga yang telah kalian pelajari? Hal yang paling berharga mungkin dari segi ini sih Kak, pengembangan hard skill. Iya, pengembangan hard skill, karena yang saya amati selama ini, yang paling saya rasakan itu saya berkembang dari segi mendesain, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mendesain. Terus yang kedua itu menulis. Iya, karena kan saya kebetulan juga suka nulis Kak. Jadi dengan gabungnya saya dengan di Kejar Mimpi, maka keterampilan menulis itu bisa tambah bagus, tambah dalam penulisannya. Oke, kalau Haikal? Kalau dari saya Mbak, hal yang saya pelajari dari selama mengikuti Kejar Mimpi Makassar itu Kak, dari segi bonding kita satu sama lain. Jadi di sebuah komunitas itu tidak hanya kita kayak bekerja program terus, tapi juga di komunitas ini dia dari HR-nya kami menjadikan program untuk
kami tuh tidak hanya kerja tapi juga saling bonding, saling membantu dan lain-lain. Dan juga kita dibuatkan capacity building di mana setiap member itu ditanya satu-satu untuk kebutuhannya apa aja sih. Kemudian itu dibuatkan capacity building untuk menyediakan workshop kecil-kecil untuk peningkatan skill kita seperti itu, Mbak. Jadi saya merasa kayak betul-betul disediakan tempat untuk belajar seperti itu. Oke, jadi memang ada wadahnya gitu ya. Tadi ya seperti informasikan juga dari Din ya, ternyata setelah bergabung di komunitas Kejar Mimpi ini itu memang lebih apa ya, lebih hal yang lain yang misalnya untuk menulis gitu ya, itu bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang hal penulisan gitu kan. Itu memang ada mentor yang turun tangan langsung atau gimana tuh di setiap departemen? Kalau mentor sih Kak mungkin tidak ada, cuman saya learning by doing. Learning by by doing ya. Jadi mengerjakan sesuatu ketika ada tugas. Jadi dari situ keterampilan menulis itu terasa terus. Atau mungkin dari teman-teman yang lain gitu ya, yang mempunyai passion yang sama gitu kan, bisa saling memberikan informasi kalau menulis itu kayak gini. Itu pernah seperti itu juga? Lebih ke saran bahan bacaan sih Kak. Saran bahan bacaan. Itu untuk bisa melihat atau gimana, gak penulisan atau gimana tuh? Menambah perbendaharaan kata, menambah kosakata yang mungkin selama ini asing, tapi dengan adanya saran itu mungkin akhirnya ditahu. Ya, oke. Ini ya, jadi untuk pelajaran menulis gitu kan ya. Oke, mau ditambahin juga sama Haikal? Kalau kebetulan Mbak untuk kegiatan kayak hard skill seperti itu, saya juga kemarin baru saja melakukannya. Sebelumnya saya belum pernah melakukan penulisan press release nih. Nah kebetulan kemarin dikasih tugas, jadi di departemen kami tuh jobdesknya di rolling, Mbak. Sebelumnya saya menghubungi Rich Media untuk melakukan kegiatan seperti ini, untuk melakukan publikasi media cetak dan juga seperti radio. Nah untuk kegiatan kemarin workshop, saya tuh diberikan tugas atau jobdesk itu untuk membuat press release. Nah itu pertama kali saya buat. Nah seperti itu Mbak, learning by doing. Dan juga kita sharing terhadap head kita. Jadi setelah saya buat draft, saya kirimkan, oh Kak ini seperti apa sih, buat perbaikannya, revisinya seperti apa, kurangnya di mana. Dan juga saya juga sharing ke anggota yang lain. Ada teman departemen saya itu namanya Aulia, saya juga sharing dengan dia dan memberikan saran bilang, oh Kak ini mungkin kosakata yang ini bisa diganti dengan ini, seperti itu Mbak. Jadi sharingnya seperti itu ya. Nah ini ya tadi fokusnya untuk melakukan press release gitu ya. Kira-kira apa yang sudah didapatkan, apa saja yang harus dilakukan untuk press release? Yang hal saja yang harus dilakukan itu pertama itu dalami kegiatannya itu seperti apa sih, latar belakangnya itu apa, dan kemudian itu kita juga tujuannya apa, jadi kita ikuti betul-betul itu kegiatannya seperti apa. Dan juga dari pemateri juga kita tanya, dan juga lead programnya juga kita tanya. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih untuk menyiarkan atau mempublikasikan kegiatan kita seperti itu sih Mbak. Oke, jadi learning by doing gitu ya. Ada banyak hal yang tentu kita bisa mendapatkan informasinya gitu ya. Bisa share juga ya bersama teman-teman ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, katanya keren guys ya, tipsnya dong gimana nih, bagaimana mengatasi keraguan atau ketakutan yang mungkin timbul saat mengejar mimpi. Kalau ketakutan atau kecemasan itu mungkin hal yang wajar sih Kak, hal yang wajar tuh. Dan memang sudah menjadi musuh lah istilahnya, yang terus mengentayangi. Tapi ya yang namanya kalau mimpi kan itu memang bisa dibilang semacam patokan lah untuk masa depan. Jadi kalau semisal ada hal-hal ataupun ketakutan yang membuat kita merasa down, merasa pesimis dan sebagainya, itu saya anggap itu sebagai sebuah hal yang sementara. Karena mimpi itu adalah hal yang selamanya dan bisa membuat diri kita menjadi seseorang dalam tanda kutip di masa depan. Jadi jangan kalah sama hal yang sementara dan kejar hal-hal yang selamanya bisa
bersama kita, yaitu mimpi. Mimpi ya, oke. Yeay. Dari Haikal. Ketakutan dan keraguan sih Mbak. Betul kata Kak Jenny, itu pasti akan selalu ada untuk setiap orang, tapi beda-beda. Kalau aku sih biasanya kalau aku sedang untuk itu biasa aku kayak afirmasi diri. Kamu bisa, udah setengah jalan lah.